Kamu beneran gak kenapa-kenapa kemarin malam? Gak ada luka gara-gara preman? Enggak kok, cuma kaget aja. Saya minta maaf banget ya. Kamu jadi harus ngadepin mereka duluan. Kamu pasti masih shock banget. Saya bukannya shock sih, tapi sedih lihat gerobak martabak Mbak Nurul sampai kayak gitu. Masalah mereka, saya sudah laporkan mereka ke polisi. Mudah-mudahan bisa segera ditindak dan kamu gak perlu cemas lagi. Makasih Mbak. Bos mereka juga sudah saya laporkan. Jeng Surti juga? Iya, kamu kenal dia? Iya, pernah ketemu dulu waktu saya masih kerja di tempat lain. Pantesan, kamu duluan yang diserang. Ngomong-ngomong, kapan kita bisa jualan martabak lagi? Soal itu jujur saya belum tahu pasti. Oh, gak apa-apa. Saya bisa nunggu kok. Kalau udah siap jualan lagi, Mbak bisa hubungi saya. Yang jelas, gak bisa dalam waktu dekat, Siska. Saya masih harus menutupi kerugian atas kerusakan kemarin. Tabungan modal buat warung bakso ini juga lagi menipis. Jadi saya gak punya cukup uang buat beli gerobak baru. Buat bayar karyawan baru pun saya gak bisa. Jadi, oh begitu ya. Maaf ya, kamu harus cari pekerjaan lain. Baik Mbak, saya ngerti. Makasih ya Mbak, udah bimbing saya selama ini. Serius Kak, Siska gak kerja lagi? Mau gimana lagi? Tapi saya percaya orang kayak Siska bisa kerja di tempat makan apapun. Mungkin kamu bisa ajak dia kerja di restoran padamu? Wah maaf gak bisa, karyawan di sana juga udah banyak. Siska gimana kalau kita jalan-jalan sore sebentar buat refreshing pikiran juga? Boleh. Siska, kamu ingat gak kakakku yang laki-laki yang pernah jaga restoran Padang waktu kamu masih kerja di sana? Oh iya, ingat sedikit. Itu Kak Randi, dia punya 2 warung makanan loh. Satu warung rawon, satu lagi di rumahnya warung bubur. Wah keren, di mana warungnya? Jauh nggak? Aku sering dengar soal makanan rawon, tapi belum pernah nyicipin rasanya gimana. Jadi pengen sekalian mampir. Deket kok, deket banget. Tuh, pas banget di depan kita. Oh yang ini? Walah, Tianti. Ada apa nih datang kemari? Kak, masih ingat temanku yang ini? Oh masih dong, yang pernah masak di restoran Padang kan? Betul Pak, saya Siska. Kak Randi masih buka lowongan kerja nggak? Temanku ini lagi butuh kerjaan. Wah iya kebetulan banget, kamu bisa langsung coba masak rawon di dapur. Tapi saya belum bisa masak rawon. Tenang, ada tukang masak lain kok di dapur. Kamu bisa coba bantuin dia sekalian belajar. Oke. Sebelum tes masak rawon, kamu coba makan rawonnya dulu biar kebayang sedikit bumbu-bumbunya gimana. Aku bayarin deh. Makasih ya. Tapi Siska jangan bilang-bilang kalau aku yang ngajak kamu kerja di sini ya. Kak Nurul bisa marah sama aku. Hubungan dia sama Kak Randi gitu deh. Oke, aku paham. Gimana Mbak Siska? Udah hafal cara masak rawon? Belum begitu sih, saya masih harus belajar. Gak apa-apa, paling enggak kamu bikin proses masak jadi lebih cepat. Selamat datang di warung saya. Besok kamu kesini lagi ya. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi Pak Randi. Pagi Dik Siska. Udah siap kerja? Siap Pak. Tumben saya dipanggil Dik. Gak apa-apalah. Kan kamu jauh lebih muda dari saya. Saya masih seumuran sama Dianti sih. Oh ya? Saya lupa kasih tahu. Karyawan saya yang biasa masak di dapur ambil cuti panjang karena harus ngurus anaknya yang masih kecil. Dia nggak bisa lagi bayar pengasuh. Jadi mau nggak mau tinggal kamu doang yang masak di dapur. Oh gitu. Tapi Pak, saya belum bisa masak rawon sendiri. Masa sih kan kemarin kamu udah belajar? Iya sih,
tapi saya masih bingung. Ya udah, sini saya coba lihat kamu masak dulu. Terus saya kasih tahu cara yang benarnya. Oh, jadi kamu kesusahan pas buka cangkang kluwoknya ya? Sini, saya kasih tahu caranya. Makasih udah mau bantuin, Pak. Maaf, saya malah tambah ngerepotin. Udah, jangan sungkan begitu, Dik Siska. Tapi gaji pertama kamu harus dikurangi. Hitung-hitung buat bayar waktu saya ajarin kamu gimana. Iya, nggak masalah kok. Perhatiin cara saya masak ya, biar nggak salah lagi. Siap, Pak. Gimana, bisa masak rawonnya? Masih pelan-pelan tapi udah ngerti kok caranya. Bagus-bagus. Orang-orang juga pada suka sama rawon buatan kamu. Kalau begini, saya juga jadi lega bisa percayain kamu jadi tukang masak baru di sini. Kalau kerjamu makin bagus, gajimu bakal saya naikin. Makasih banyak, Pak. Selamat pagi, Pak Randi. Pagi, Dik Siska. Wah, kelihatannya semangat banget nih. Iya, saya udah lebih siap buat masak rawon, Pak. Tadi malam saya nanya-nanya sama nenek saya soal cara masak rawon yang enak biar lebih jelas. Nah, bagus itu. Dengar-dengar nenekmu jago masak ya? Loh, Pak Randi tahu dari mana? Dari Dianti. Dia cerita banyak soal kamu. Oh, gitu. Nah, hari ini waktunya kita bikin menu soto. Dik Siska, bisa masak soto apa enggak nih? Kalau nggak bisa juga berarti saya harus ajarin lagi. Dan gaji pertama kamu juga dipotong lagi. Saya udah sering masak soto kok, Pak, tenang aja. Oh, udah bisa tuh. Baguslah kalau gitu. Silakan mulai masak aja. Siap, Pak. Sore Kak Randi, sore Siska. Sore, Dianti. Kamu ngapain teriak-teriak begitu kayak anak kecil aja? Lagian emang restoranmu ada yang jaga? Ada kok, aku kesini cuma mau nengok Siska sebentar saja. Gimana Siska? Lancar masak-masaknya? Lancar kok. Wah, masak soto sama rawon nih jadi ngiler. Terutama sotonya wangi banget. Boleh nggak aku icip-icip? Aku beli sekalian deh. Silakan. Wih, ini enak banget. Makasih, Dianti. Saya juga nggak nyangka soto buatan Dek Siska bisa seenak itu. Sayangnya rasanya agak beda sama soto yang biasa saya buat. Oh, maaf, Pak. Gak apa-apa, tapi lain kali saya kasih tips buat bumbu soto khas racikan saya. Oke, Pak, siap. Ini, Pak, saya sudah coba masak soto dengan bumbu tambahan sesuai petunjuk Pak Randi. Silakan cicipin dulu. Sudah jadi, cepat juga, sebentar ya. Gimana, Pak, rasanya? Nah, ini baru mantap. Akhirnya. Saya kagum sama kamu, Dek Siska. Kerjamu cekatan dan kamu juga tekun belajar dan latihan. Jadi bulan ini juga gaji kamu saya naikin. Makasih banyak, Pak. Siska, tolong jaga warung dulu ya, saya mau pergi sebentar. Oke, Bapak mau kemana? Saya mau ada urusan penting aja. Kamu nih kepo aja sama urusan saya. Maaf, saya cuma mau pastiin aja. Jadi kalau ada yang nanya Pak Randi kemana, saya bisa jawab. Udah, bilang aja saya lagi ada urusan mendadak. Malam ini juga pulang kok. Ya sudah, saya pergi dulu ya. Hati-hati di jalan, Pak. Ada-ada aja Kak Randi nih. Yang punya tagihan dia, dititipinnya ke aku. Kak Randi, ini ada surat tagihan. Loh, Siska? Ada Mbak Nurul. Apa kabar, Mbak? Saya baik. Kamu kerja di sini? Iya, di sini ada lowongan kerja jadi. Tapi nggak nyangka juga ternyata ini warung saudaranya Dianti dan Mbak Nurul. Kak Randi ada di mana?
tadi pergi, ada urusan dadakan katanya. Oh gitu, ya udah, kamu lanjut kerja aja. Loh, tagihannya gimana? Gak dititipin aja di sini? Nggak usah, biar nanti saya yang kasih langsung ke dia. Sekalian mau ngomong sesuatu sama dia. Selamat pagi Pak Randi. Selamat pagi, Dek Siska. Maaf, saya datangnya agak kesiangan. Tadi bantuin nenek saya yang habis keseleo kakinya. Oh ya, nggak apa-apa. Semoga nenekmu cepat sembuh. Makasih Pak. Ngomong-ngomong, Bapak kelihatannya lagi seneng nih. Masa? Biasa-biasa aja tuh. Ya udah, Dek Siska langsung ke dapur aja. Iya Pak. Sore, Kak Randi, Siska. Sore Dianti, ada apa nih? Aku mau kasih makanan nih buat kamu sama nenek kamu. Wah, makasih banyak loh Dianti. Pasti nenek seneng banget nih. Hitung-hitung penyemangat buat nenek sehabis diurut. Loh, nenekmu diurut kenapa? Jatuh di kamar mandi, kakinya keseleo. Duh, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Makasih. Dianti, kita ke rumahku bareng-bareng yuk. Aku baru selesai kerja nih, jadi sekalian pulang. Asik. Saya pamit dulu ya Pak. Ya, hati-hati di jalan. Loh, ada Kak Nurul. Halo Mbak. Mbak Nurul kenapa ya? Kak, Ada Nurul sini. Sini duduk dulu. ini kemarin ada yang nitip surat tagihan ke aku. Hah? Kemarin? Waduh, bisa gawat kalau aku telat bayar sehari aja. Kenapa kamu nggak kabarin aku dari kemarin sih? Suruh siapa juga pakai alamat buat tagihanmu. Selain itu, aku mau tanya sesuatu. Mau tanya apa tuh? Kak Randi sengaja manfaatin musibah yang aku alamin ya? Maksudmu apa? Kok tiba-tiba nuduh gitu? Siska baru berhenti kerja gara-gara gerobak martabakku rusak. Sehabis itu dia langsung kerja di sini. Terus apa salahnya dia kerja di sini? Kan kasihan dia lagi cari kerjaan. Masalahnya dia itu salah satu juru masak terbaik yang kupunya. Kakak tahu itu. Terus ambil kesempatan sehabis bisnis martabak bangkrut. Kamu nggak bisa gitu dong. Kalau karyawanmu udah nggak bisa kerja sama kamu ya udah. Dia udah lepas dari kamu, dia punya hak buat milih kerjaan. Masa aku harus nolak dia? Cuma biar kamu gak berprasangka begini. Tapi Kak Nurul, Kak Randi cukup, jangan ributin hal kayak gitu. Bukan Kak Randi yang inisiatif ajak Siska kerja di sini, tapi aku cuma mau bantu Siska. mereka ribut gara-gara aku ya? Pagi Pak. Selamat pagi, Dek Siska. Pak, Ada apa, Dek? kemarin sore Oh, soal itu. Gak usah dipikirin banget lah. Kamu kerja kayak biasa aja. tapi Pak, Intinya sih, Nurul masih sedih banget gara-gara bisnis martabaknya yang hancur sama preman. Padahal dia berharap banget bisnis itu sukses. Apalagi ditambah kamu yang masak. Udah tambah rame, malah hancur mendadak. Sekarang dia juga lagi susah payah bertahan warung baksonya. aku juga ngerasa kasihan sama Mbak Nurul. Dia sampai marah-marah begitu ke Bapak gara-gara saya. Mikirnya jangan begitu dong. Kamu gak salah apa-apa. Kamu cuma mau kerja. Ya udah, Desiska langsung masak aja. Udah ada yang mau beli tuh. Oke Pak. Wah, emang hebat Desiska ini. Jadi makin banyak yang beli rawon dan soto saya. Makasih banyak loh, Dek. Hari ini kamu boleh pulang lebih cepat. Makasih Pak. Siska? Mbak Nurul? Kenapa kaget begitu? Kayak habis lihat setan aja. Maaf, saya cuma kurang konsentrasi. Kebetulan, saya kesini cuma mau nanya satu hal sama kamu. Silahkan Mbak. Kamu mau nggak kerja di warung bakso saya lagi? Kamu nggak perlu khawatir gaji kecil atau semacamnya. Rencananya saya bakal pecat salah satu karyawan saya.
Jadi kamu bisa ambil posisi yang lowong. Maaf banget mbak, saya nggak bisa. Saya udah kerja di warung Pak Randi, nggak bisa mendadak pindah gitu aja. Terus kasihan juga karyawan yang mau mbak pecat. Saya nggak mau orang lain hilang rezekinya gara-gara saya. Begitu ya. Ya udah nggak apa-apa, saya ngerti. Mungkin saya emang harus cari cara lain biar warung saya bertahan. Maaf mengganggu ya. Tunggu mbak. Ya main pergi aja dia. Padahal aku mau bantu. Pagi Dek Siska. Selamat pagi pak. Wah, Dek Siska ini rajin bener ya, jam segini udah siap-siap di dapur. Tadi saya agak bingung pas datang. Kok Pak Randi nggak ada? Maaf, saya baru pulang dari hotel. Jadi saya suruh orang lain buka warung. Dari hotel? Habis ada acara apa tuh pak? Gitu deh, ada acara seminar bisnis, lumayan aja buat nambah wawasan. Jadi saya ikut. Keren. Saya juga pengen coba datang ke acara kayak gitu. Banyak kok undangan seminar di kota ini. Dek Siska coba cari aja poster atau brosurnya di sekitar sini. Ya, saya paham. Kadang butuh biaya buat datang ke seminar, tapi ada juga yang gratis kok. Jadi kamu gak usah cemas begitu. Sebenarnya saya nggak lagi mikirin itu. Terus kenapa murung gitu? Saya masih mikirin Mbak Nurul. Kemarin malam dia nawarin saya kerja di warungnya lagi, tapi saya tolak. Belakangan ini dia emang kelihatan kayak putus asa. Saya tahu dia pintar orangnya. Harusnya dia bisa nemu cara lain buat usahanya. Bukannya malah memohon kayak gitu. Saya pengen banget bantu dia kalau bisa. Mungkin dengan kasih ide masakan baru. Baguslah, barangkali dengan begitu dia bisa bersemangat lagi. Pak Randi sendiri mau ikutan bantu Mbak Nurul. Gimana ya, saya pengen bantu tapi Nurul itu orangnya gengsian. Jarang mau terima bantuan orang. Apalagi kalau sama saya, gak bakal mau dia. Udahlah, sekarang kamu fokus masak aja. Oke pak. Siska udah siap-siap pulang? Udah, Pak Randi saya pamit dulu ya. Ya, hati-hati di jalan, Dek. Banyak yang bilang sekarang Siska dan Arnold udah jadian. Jadi penasaran. Dari dulu Arnold emang udah suka sama Siska. Dulu aku sempat deketin dia, tapi dia selalu cuekin aku. Aku heran, apa sih istimewanya Siska? Tadi kamu mau cerita apa? Oh, itu soal Mbak Nurul. Dia kenapa? Sejak usaha martabaknya tutup, kondisi keuangannya makin buruk. Dia sampai minta aku kerja di warung baksonya lagi. Jelas aku gak bisa. Aku udah kerja di warung Pak Randi. Susah juga ya. Tapi aku punya rencana buat bantu dia kok. Oh, seingatku dua anak Bu Fatima itu emang jarang akur sih. Aku punya ide bagus. Ini kesempatan bagus. Selamat pagi Pak Randi. Selamat pagi Dek Siska. Kelihatannya lagi senang nih. Iya, soalnya hari ini saya mau bantuin Mbak Nurul soal menu masakan. Wah, bagus itu. Tadi malam saya udah diskusi sama nenek saya. Terus beliau kasih ide menu bakso yang lebih variatif. Mudah-mudahan sore ini saya sempat datang ke warung Mbak Nurul buat obrolin soal ini. Tapi kalau mau nambah menu makanan, kudu tambah modal juga dong. Saya bisa kok kasih sedikit dari gaji saya buat membantu Mbak Nurul. Waduh, gak apa-apa tuh Dek. Gak apa-apa, biar Mbak Nurul gak sedih lagi. Enak banget ini rawon sama sotonya. Tapi kok rasanya kayak kenal ya? Oh iya, ini rasanya mirip banget sama soto dan rawon di warung makan Mbak Nurul. Teman-teman ingat gak sih? Pasti ingat dong. Itu orang lagi ngobrolin apa sih? Kok bawa-bawa Mbak Nurul? Permisi. Mbak mau tambah lagi minumnya? Enggak usah, saya mau selesai kok. Kalau boleh tahu, Mbak kenal Mbak Nurul juga? Iya dong, dia kan adiknya yang punya warung ini.
Dulu sebelum buka warung bakso, dia buka warung makan biasa, warung kecil gitu, isinya opor, soto, rawon. Oh, saya baru tahu. Nah, soto sama rawonnya Pak Randi ini mirip banget sama masakan Mbak Nurul. Saya jadi mikir, apa Pak Randi sengaja niru resep masakan Mbak Nurul? Atau Mbak Nurul sengaja kasih resepnya ke Pak Randi? Maaf, tapi tolong jangan mikir yang enggak soal warung saya. Gawat, kedengeran sama Pak Randi. Biar Mbak tahu aja, saya bikin semua resep makanan di sini sendiri. Almarhumah ibu kami juga ajarin kami buat banggain kemampuan masak sendiri dengan bikin resep original. Gak bakal saya berani niru resep adik saya. Saya percaya Pak Randi nggak asal curi resep. Saya juga masak soto dan rawon pakai resep dari Pak Randi. Emangnya kamu pernah makan soto dan rawonnya Nurul? Enggak sih. Sudah, biar saya urus dia. Mbak, kalau curiga sama makanan di sini, mending nggak usah makan di sini lagi. Iya maaf, saya cuma nanya kok. Tersinggungan amat. Maaf Pak. Udah nggak apa-apa. Desiska boleh pulang cepat. Jangan lupa ke Mbak Nurul ya, buat obrolin resep baru. Oke. Selamat pagi Pak Randi. Pagi dek, gimana kemarin? Nurul suka nggak sama idemu? Dia langsung nolak ide saya. Loh, oh gitu? Ide masakanmu kurang bagus atau gimana? Enggak, sebelumnya saya jelasin ide saya pun dia udah nolak. Kenapa? Katanya itu cuma akal-akalan dari Pak Randi buat dia. Akal-akalan gimana? Ada-ada aja si Nurul itu. Ternyata Pak, Mbak Nurul juga udah tahu soal rumor kalau Pak Randi nyuri resep makanannya. Dan dia marah banget waktu itu. Terakhir dia bilang dia mau ngomong sama Bapak hari ini. Kok bisa? Kenapa rumornya bisa cepet banget nyebarnya? Entahlah Pak, mungkin mbak-mbak yang kemarin langsung kasih tahu ke teman-temannya lewat chat atau medsos. Nggak bisa begini terus. Kita biarin aja Nurul datang ke sini. Biar saya jelasin semuanya ke dia, biar semua masalah tuntas. Pokoknya saya yang urus, kamu gak usah terlalu mikirin masalah ini. Fokus masak aja. Tapi tetap aja kepikiran Pak. Selamat sore Nurul, adikku tersayang. Silakan duduk dulu. Udah saya siapin teh juga. Aku lagi gak mau basa-basi Kak. Aku ngerti banget keadaanmu. Aku juga ngerti soal rumor itu. Makanya mending kita omongin baik-baik ya. Jangan apa-apa pakai emosi, gak baik itu Nurul. Gini loh Nurul, Siska mau kasih kamu saran buat menu baru. Tolong dengerin dia. Dia cuma mau bantu kamu. Itu bukan aku yang suruh, itu inisiatif dia sendiri. Oke, soal itu aku bisa pikir-pikir dulu. Aku juga ngerasa gak enak sama dia. Sekarang aku mau tanya, apa benar Kak Randi yang niru resep soto dan rawonku? Itu cuma gosip Nurul. Orang bisa aja makan di warungku, terus sekilas keinget masakan kamu dulu. Itu cuma gosip, jangan dianggap serius. Aku gak bakal anggap serius gosip cuma dengan sekali dengar. Aku udah curiga sama Kak Randi semenjak kakak buka warung makan sendiri. Waktu itu, aku baru buka warung makan kecil-kecilan. Awalnya lumayan laku, tapi gak lama setelah warung Kak Randi buka, warungku jadi sepi. Kakak sengaja saingan sama aku. Dengan menu yang sama persis, bukannya gak mungkin kakak niru resepku, terus ditambahin biar lebih enak. Kakak tega, gak menghargai jerih payah saudara sendiri. Shh, jangan keras-keras Nurul. Ntar kedengeran sama orang-orang gimana. Justru biar semua orang tahu kalau Kak Randi itu licik. Kamu kenapa sih? Sama aku kok mikirnya jelek terus? Demi Tuhan aku gak pernah niru resep kamu. Aku buka warung makan pakai menu resep sendiri. Kenapa aku selalu mikir jelek sama kakak? Karena Kak Randi anak kesayangan almarhum ibu. Kak Randi sering dikasih tips masak sama ibu, dikasih kepercayaan sama ibu. Karena kakak anak laki-laki sulung. Yanti juga sering disayang ibu, sering dikasih kesempatan belajar masak. Tapi aku
Ibu selalu nyuruh aku belajar sendiri. Nyuruh aku ngalah sama kalian karena aku anak tengah. Itu nggak benar kan Nurul? Yanti, kamu ngapain kesini? Tadinya aku cuma mau ngajak Siska makan, tapi aku nggak nyangka Kak Nurul sampai mikir kayak gitu soal ibu. Ibu dulu sering loh pengen bantu Kak Nurul, tapi kakak malah nolak. Aku nolak karena aku udah terbiasa kerja keras sendiri. Aku mau jadi sukses sendiri biar ibu lebih bangga sama aku. Tapi sekarang ibu udah nggak ada, percuma juga disesali. Memang, sekarang aku cuma mau lakuin yang aku bisa. Pokoknya semua orang harus tahu kelicikan Kak Randi. Kak Nurul, kalau kamu masih curiga juga apa boleh buat. Selamat pagi Pak Randi. Loh, kok itu ada pelayan yang pergi, ada apa? Dek Siska udah datang. Pelayan tadi baru saya pecat. Kok dipecat? Dia salah apa emangnya? Dia nggak salah apa-apa, justru saya yang salah. Kamu tahu sendiri warung ini jadi tambah sepi semenjak rumor soal resep curian itu nyebar. Parahnya lagi, rumor itu sampai kedengar sama investor saya. Ya ampun, bisa sampai segitunya ya? Makanya saya takut saya nggak bisa gaji semua karyawan. Jadilah saya terpaksa pecat 2 pelayan. Mungkin ini artinya saya harus kerja lebih keras lagi. Saya bisa jadi layanin pembeli untuk sementara. Kalau Pak Randi kerepotan, saya bisa bantu kok. Nggak usah dek, kamu harus diem di dapur, masak yang enak itu aja. Tapi takutnya Bapak jadi kecapean. Beneran kok, saya bisa masak sambil layanin pembeli. Masalahnya saya nggak bisa bayar lebih buat kerja keras kamu itu. Nggak apa-apa, buat sementara saya mau bantu Bapak secara sukarela. Makasih banyak ya dek. Udah beres-beres dapur deh Siska? Udah Pak. Ya udah, kamu boleh pulang, hati-hati di jalan ya. Oh iya, hampir aja lupa, saya punya sesuatu buat kamu. Wah, surat apa nih? Itu bukan surat, itu gaji terakhir kamu, udah termasuk bonus. Saya dipecat juga Pak. Saya nggak mau langsung pecat kamu. Saya cuma nggak enak kalau kamu terus kerja di sini tapi nggak dapat gaji yang sesuai. Jadi saya kasih kamu pilihan, mau cari kerja di tempat lain atau mau kerja di warung bubur saya dengan gaji yang lebih sedikit. Oh, saya mau kok kerja di warung bubur Pak Randi. Yakin dek, nggak mau cari kerjaan yang gajinya lebih gede? Cari kerjaan di tempat lain kan belum tentu dapat. Jadi saya mau langsung kerja sama Bapak lagi aja. Wah, makasih banyak loh dek. Kalau gitu nanti datang ke warung bubur saya ya. Soal lokasi jangan bingung, kamu bisa tanya Dianti. Siap Pak.